Salam sejahtera, salam penuh sukacita bagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Baik jemaat GCC maupun simpatisan, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita kembali melanjutkan ibadah kita secara online, ibadah secara live streaming. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan seri yang kedua dari mini seri dengan tema berakar dan berbuah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kesegaran kepada kami. Sehingga hari lepas hari yang kami lalui penuh dengan berlimpah berkat-berkat Engkau. Hari ini kami kembali ibadah secara online, sehingga kami bisa menjangkau saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Baik yang di seluruh Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Karena itu siapapun yang ikut link ini, yang mengikuti ibadah ini, baik secara live streaming maupun nanti mereka ikut yang rekamannya, Tuhan memberkati. Engkau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran yang merupakan kelanjutan pada minggu yang lalu. Supaya kami diperlengkapi, kami bisa mendengarkan kebenaran ini dengan utuh, dengan tema berakar dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu oleh pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya sudah katakan tadi, tema yang kita kupas adalah mini seri dan ini adalah seri yang kedua dan hanya ada dua seri, berakar dan berbuah. Ya, berakar dan berbuah. Saat ini jumlah negara di seluruh dunia yang resmi tercatat di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, total ada 195 negara. Karena ada beberapa negara yang seharusnya sudah menjadi negara tapi belum diakui oleh PBB secara resmi. Salah satunya adalah Taiwan. Saya pernah ke Taiwan, itu wilayahnya cukup memadai dan penduduknya juga puluhan juta. Tapi belum diakui sebagai negara karena ada di bawah tekanan negara China atau RRC. Sedangkan dari 190 negara lebih, penduduk bumi saat ini diperkirakan mencapai 8,5 miliar manusia. Ya, 8,5 miliar. Nah, dari 8,5 miliar manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Karena ketika berbicara keyakinan berarti kepercayaan. Jadi hanya ada 3 kelompok kepercayaan. Kelompok pertama itu adalah orang-orang ateis. Apakah orang ateis punya keyakinan? Jelas ada. Mungkin Anda akan bingung. Saya katakan orang ateis punya keyakinan. Memang punya keyakinan. Keyakinan mereka itu apa? Allah itu tidak ada. Nah, itu keyakinan. Jadi kadang-kadang ini sebenarnya sebuah bahasa filsafat. Filsafat itu membuat kita berpikir. Contoh nih. Ketika ada pemilu, ada 10 partai politik. Lalu dari 10 partai politik ini saya melihat tidak ada yang cocok dengan saya. Tidak ada yang seret dengan saya. Sehingga saya ambil keputusan golput atau tidak memilih. Jadi pertanyaan adalah, saya memilih apa enggak? Mungkin Anda berkata, enggak Pak Nathan enggak memilih. Salah. Saya memilih. Pilihan saya adalah golput. Pilihan saya adalah memilih untuk tidak memilih. Jadi saya memilih. Pilihan saya adalah golput. Nah, sama juga orang ateis. Mereka punya keyakinan. Keyakinan apa? Allah itu tidak ada. Maka disebut ateis. Teis itu Allah, A itu berarti tidak percaya adanya Allah. Nah, beda dengan orang yang teis, yang percaya adanya Allah. Nah, yang percaya kepada Allah terbagi 2 kelompok, yaitu penyembah Allah jamak dan penyembah Allah tunggal. Jadi di seluruh muka bumi 8,5 miliar manusia hanya terbagi menjadi 3 kelompok, ateis, penyembah Allah jamak, penyembah Allah tunggal.
Banyak juga agama yang di dunia yang menyembah Allah jamak tanpa mereka sadari. Menyembah dewa, menyembah dewi, Tuhan lebih dari satu. Karena itu di Alkitab juga ada. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-17. Bangsa Romawi. Ketika Paulus masuk ke mezbah suci mereka. Terdapat sepotong kalimat agnostoteo. Kepada Allah yang tidak dikenal. Berarti mereka tuh nyembah banyak Allah. Tapi nggak tahu Allah mana yang benar. Allah mana yang seharusnya disembah. Mereka dalam kebingungan. Nah, kelompok penyembah Allah tunggal. Jadi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia di muka bumi, dari banyaknya agama-agama di dunia, agama Kristen itu terdapat kira-kira 33%. Berarti kalau Anda lihat di layar, agama Muslim 21%, Islam, Hindu 13%, Buddha 5%, agama macam-macam 12%, religius atau tidak beragama atau ateis 14%. Lumayan loh yang tidak percaya kepada adanya Tuhan ya, 14%. Nah, tapi dari semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang disebut umat Kristen ada 33% lebih. Dan dari 33% lebih ini menjadikan agama Kristen adalah agama terbesar di dunia. Karena itu Anda menjadi umat Kristen bukan karena kebetulan. Tapi memang Anda dipilih oleh Allah secara khusus. Dipilih oleh Tuhan Yesus secara khusus untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi hari ini kita jadi Kristen karena dipilih Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih kita, bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Tapi Allah punya alasan dan tujuan memilih kita agar kita menghasilkan buah. Makanya di Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang milih aku, artinya manusia dengan hikmat, logika, kepintaran, dan juga gelar dia, popularitas dia nggak akan bisa temukan Allah yang benar. Percayalah, manusia tidak akan mungkin bisa mengenal Allah dengan hikmat dia. Tapi manusia bisa mengenal Tuhan karena Tuhan yang pilih kita. Dipilih secara khusus. Lalu orang yang dipilih itu akan mengenal Tuhan yang memilih dia secara khusus. Jadi tujuan Tuhan memilih kita untuk apa? Kita menghasilkan buah. Berarti hari ini kita menjadi orang Kristen karena Tuhan Yesus sendiri yang memilih Anda secara khusus. Bukan kesambat, bukan kebetulan, tapi memang sengaja. Ada unsur kesengajaan, aku yang pilih kamu. Untuk apa Tuhan memilih kita? Menghasilkan buah. Berarti kalau kita tidak menghasilkan buah, pilihan itu jadi gagal. Kan Tuhan milih kita. Kalau kita nggak menghasilkan buah, maka pilihan itu jadi gagal. Tidak terwujud tujuan dari pilihan itu sendiri. Lalu buah apa yang harus kita hasilkan? Buah apa yang harus kita hasilkan? Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika berbicara tentang buah, ada dua macam buah. Pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah pertobatan itu berbicara sifat dan karakter. Artinya orang Kristen harus punya perubahan menjadi manusia ciptaan baru. Kalau dia tidak menjadi manusia ciptaan baru, berarti dia tidak menghasilkan buah. Lalu yang kedua adalah buah penginjilan. Dengan kata lain, hari ini engkau sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamat, mengenal Yesus Kristus satu-satunya sang juru selamat. Engkau punya tugas, engkau punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Jadi hari ini kita akan berbicara dua macam buah. Buah pertobatan dan buah penginjilan. Kita lihat buah pertobatan. Buah pertobatan itu berbicara karakter. Buah pertobatan itu berbicara karakter.
Ketika banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya di Sungai Yordan, Yohanes menekankan agar mereka menghasilkan buah pertobatan. Jadi mereka tuh rame-rame. Yohanes itu pengaruhnya luar biasa juga. Jadi ketika dia mengajar, punya pengaruh. Itu disebut wibawa rohani. Wibawa yang bisa mempengaruhi orang lain melalui ucapan-ucapan. Ucapannya itu ada kuasa. Sehingga orang itu datang untuk mendengarkan. Lalu datang ketika Yohanes memperkenalkan baptisan. Banyak orang datang untuk dibaptis. Dan mereka yang dibaptis banyak juga pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang bermasalah secara karakter. Karena itu Yohanes Pembaptis menekankan mereka harus berubah dan menjadi berbuah. Kalau orang tidak berubah, dia nggak akan mungkin bisa berbuah. Karena buah itu sangat ditentukan apakah terjadi pertobatan atau tidak. Matius 3 ayat yang ke-7. Tetapi ketika ia melihat orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Kalau kita lihat perkataan Yohanes keras loh, tajam dan sangat vulgar. Dasar ular, keturunan ular, berarti bapak-bapak mereka itu ular. Nah, kenapa Yohanes itu memfokuskan orang Farisi dan orang Saduki? Karena dua kelompok ini suka sekali berdebat, sangat munafik, sok pintar, susah diatur, meremehkan orang lain. Nah, ini orang-orang yang boleh dikatakan sekelompok orang-orang yang merasa diri hebat, merasa diri pintar, meremehkan orang lain. Yesus juga seringkali memberikan perumpamaan. Pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa di bait suci. Jadi memang kelompok Farisi, Saduki, setali dua uang. Karena itu Yohanes berkata, keturunan beludak, jangan pikir kalian akan lepas dari hukuman Tuhan. Tuhan sedang merancangkan hukuman untuk kalian. Lalu Yohanes tekankan di ayat 8, jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Hari ini kalian datang untuk dibaptis. Oke, saya akan baptis kalian. Tapi setelah dibaptis, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan kalian. Berubahlah. Karena dengan berubah, baru engkau bisa berbuah. Orang yang tidak mau berubah, tidak akan bisa menghasilkan buah. Kita lihat pertobatan. Nama Tuhan dipermuliakan ketika kita bisa menjadi terang, artinya memiliki perbuatan baik, terang. Karena melalui terang, terang itu menunjukkan karakter hidupnya orang Kristen. Terang itu kan bisa dilihat. Kalau di dalam kegelapan, kan kita nggak bisa lihat. Di tengah kegelapan, gelap gulita, Anda mau buat apapun, orang nggak tahu, orang nggak bisa lihat. Tapi kalau terang, kan kelihatan. Betul? Bapak Ibu, ketika saya khotbah, rambut Anda jatuh saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat. Tapi Anda bisa melihat saya. Ketika lagi khotbah, tahu-tahu rambut saya jatuh satu. Mungkin dari 1.000 orang, 999 orang tidak melihat, tapi ada satu yang melihat. Wih, Pak Nathan punya rambut rontok satu. Itulah, nggak bisa dihindari. Tapi kalau saya khotbah di dalam kegelapan, Anda hanya mendengar suara saya. Atau seperti radio, engkau hanya mendengar suara saya di radio, tapi nggak melihat wajah saya, nggak melihat video saya. 10 rambut rontok pun Anda nggak tahu. Betul? Tapi disinilah terang benderang terbuka semua. Karena itu Matius pasal 5 ayat 14-16, kita ini seperti selembar buku yang bisa dibaca semua orang. Dan setelah baca semua orang bisa menilai. Maka jadilah buku yang baik yang dibaca orang dan orang bisa mendapatkan manfaatnya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelitanya lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kamu nih terang dunia. Terang dunia. Karena kau terang,
maka semua orang tuh bisa melihat. Kita ini terbuka. Dan karena kita terbuka, berarti segala perkataan perbuatan kita selalu dinilai orang. Dan hasil penilaian orang atas diri kita akan terucapkan. Apakah mereka memuliakan Tuhan melalui karakter gaya hidup kita, atau berkata, wah, brengsek itu orang Kristen, munafik itu orang Kristen, jahat itu orang Kristen. Nah, nama Kristusnya yang tercemar. Kristen jadi Kristus. Karena itu muliakan Tuhan melalui hidup kita. Jangan sampai nama Tuhan dipermuliakan. Karena engkau Kristen masalahnya. Kalau engkau bukan Kristen, mungkin orang tidak akan berkata, nih lihat orang Kristen tuh penipu. Nih lihat orang Kristen tuh ngutang gak mau bayar. Akan malu tuh nama Tuhan, agama Kristen dipermalukan. Karena itu dimanapun Anda berada, terutama jemaat GCC, hiduplah punya karakter yang benar. Pertobatan yang benar supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan itu sederhana. Yuk hidup yang baik. Perkataanmu baik, perbuatanmu baik, banyak nolong orang. Sehingga orang yang tahu, oh itu jemaat GCC. Wih, Anciange, baik itu jemaat GCC. Nama gereja GCC kan, wah akhirnya banyak orang tuh dengar, oh jemaat GCC orang baik. Sehingga banyak orang kepingin datang ke GCC. Sama juga, oh orang Kristen karakternya baik loh, berubah loh. Oh dulu brengsek hidupnya loh, tapi setelah percaya Tuhan Yesus masuk ke gereja jadi baik loh. Banyak orang yang akannya tertarik menjadi Kristen. Tapi kalau hidup kita nggak bedes, nggak benar. Siapa yang mau jadi Kristen? Bapak Ibu yang saya kasih, karena itu pertobatan menghasilkan karakter yang baik. Mengenai buah pertobatan atau karakter sudah saya kupas di sesi yang pertama. Jadi di sesi yang pertama sudah banyak saya kupas tentang bagaimana karakter-karakter kita diperbaharui ketika kita berakar di tempat yang baik. Menghasilkan buah yang manis, jangan menghasilkan buah yang pahit. Karena itu pada sesi yang kedua ini saya akan fokus lebih banyak berbicara tentang buah penginjilan. Ya, buah penginjilan. Dengan kata lain, engkau dipanggil dan dipilih Tuhan Yesus supaya engkau memberitakan Injil. Beritakan Injil. Karena memang itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Supaya orang diselamatkan. Dan orang nggak akan selamat kalau dia tidak mengenal Injil. Karena itu hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang masalah penginjilan. Yohanes 15 ayat 16, kita lihat kembali kalimat ini yang sudah kita baca di bagian awal. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kau meminta kepada Bapa di sorga diberikannya kepadamu. Perhatikan kalimat. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Apa yang kita tangkap dari perkataan Tuhan Yesus ini? Pergi dan menghasilkan buah itu berbicara masalah penginjilan. Kita lihat. Pergi. Kata pergi ini identik dengan pengutusan. Ya, pergi. Aku utus kamu. Ya, pergi. Pergi, berangkat. Aku kasih surat pengantar. Pergi berangkat, aku sudah sediakan tiket. Nah ini berbicara pengutusan. Jadi seseorang harus keluar dari zona kenyamanan. Kemudian kata pergi berbicara diutus untuk memberitakan Injil. Nah yang menjadi persoalannya adalah kita sudah lakukan itu belum. Sedangkan buah, perhatikan kata buah. Buah ini adalah jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan sekarang adalah, sejak Anda percaya Tuhan Yesus, sudah berapa banyak jiwa yang Anda bawa untuk Tuhan? Itu kan menentukan buahnya. Anda tahu nggak? Kerinduan terbesar dari Tuhan Yesus sebelum meninggalkan dunia ini adalah memenangkan jiwa. Karena itu sebelum dia terangkat ke sorga, Yesus berkata, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Itu
Itu harapan, impian, dan merupakan perintah terpenting, amanat agung dari Sang Juru Selamat agar kita memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Karena itu amanat agung berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya negara tertentu, bukan hanya satu dua negara, semua bangsa. Jika di dunia ini ada 195 bangsa atau negara, maka 195 negara tanpa kecuali harus diberitakan Injil. Ini mega project yang sangat membutuhkan dana besar, tenaga besar, waktu yang besar. Bayangkan, proyek ini sudah dijalankan 2000 tahun yang lampau. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan. Setelah itu 3000 orang dibaptis. Itulah pertama kalinya kekristenan mulai terbentuk. Oke? 3000 jiwa dibaptis. Karena kekristenan sangat ditentukan dibaptis apa enggak. Kalau Anda hanya percaya Yesus, engkau beritakan Injil, lalu ada orang mau percaya Yesus tapi nggak mau dibaptis, belum jadi Kristen. Karena batas itu ditentukan oleh baptisan. Untuk apa baptisan? Karena baptisan itu mensahkan kita menjadi anak-anak Allah. Melalui baptisan dosa kita dibereskan. Karena tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah menyelesaikan dosa manusia. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Dan 21. Yesus lahir ke dunia dengan satu misi utama, menyelesaikan dosa manusia. Dan dosa itu dibereskan lewat baptisan. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Sama yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 3:3. Yang dikatakan Ananias pun sama di Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-26. Mengapa engkau ragu-ragu? Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Yaitu waktu Saulus mau dibaptis dia masih ragu-ragu. Karena saat itu Saulus beranggapan solusi menyelesaikan dosa dalam konsep perjanjian lama adalah korban-korban hewan. Sedangkan Ananias menawarkan versi yang baru, baptisan. Oke? Memang versi yang baru itu baptisan penyelesaian dosa. Lalu Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau di Matius mengatakan kepada segala bangsa, sedangkan Markus menekankan seluruh dunia. Sama prinsipnya. Artinya Tuhan menghendaki kita sebagai orang Kristen menghasilkan buah. Dan buah yang kita hasilkan itu berupa jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah ketika engkau mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah berapa banyak jiwa yang engkau injili? Sudah berapa banyak? 1, 2, 5, 10. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya dipilih Tuhan menjadi umat Kristen. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, saya sangat senang untuk mengajak teman-teman ke gereja. Waktu saya di Pontianak, ketika di Semea Negeri 2, hampir separuh kelas dari teman-teman saya, terutama cowok-cowok itu, berhasil saya bawa ke gereja. Saya enggak injili mereka. Saya hanya ajak ke gereja saja. Nah, saya hanya sediakan 1 meja pingpong. Nah, biasa kan kita anak-anak SMA, setelah sekolah ada waktu luang, yang enggak begitu jauh gereja saya dengan gereja kami dengan tempat Semea. Tempat saya kuliah, Semea Negeri 2 itu. Jadi kadang-kadang misalnya guru ada rapat, kita pulang lebih awal, udah saya ajak ke gereja. Saya nggak injili, hanya main pingpong tok. Nah, dari pingpong dia lihat ada tulisan, dari pingpong pelan-pelan kita sisipkan firman Tuhan, lama-lama dia jadi jemaat.
Ketika saya masih di Pontianak, saya pernah menjadi ketua muda-mudi yang hadir dalam ibadah muda-mudi mencapai 70-an jiwa. Padahal gerejanya kecil. Muda-mudinya 70-an jiwa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan juga, ibu saya, Heusin Lian, sudah almarhum. Juga pintar membawa jiwa. Banyak teman-teman dia, banyak family kami yang dia bawa ke gereja untuk percaya kepada Tuhan. Aktif di gereja sampai beliau dipanggil Tuhan. Kemudian 2012 saya merintis sebuah gereja dari nol tanpa satu pun jemaat. Benar-benar nol. Saya rintis. Tapi hari ini jemaatnya sekitar 300. Dari berbagai macam suku. Ada Batak, ada Jawa, ada Manado. Bahkan ada juga dari India. Saya punya jemaat India. Kemudian orang bule juga ada. Ada 2 jemaat saya yang asli. Satu dari Jerman, satu dari Amerika. Nah, kalau yang dari Jerman, dia adalah manajer dari sebuah perusahaan Adidas. Sedangkan yang di Amerika, itu dia menjadi tentara di Amerika. Bapak Ibu saya kasih. Nah, ini adalah anugerah Tuhan. Kita dituntut untuk menghasilkan buah. Dan buah itu berupa penginjilan. Banyak jiwa yang kita menangkan. Tidak memberitakan Injil, jangan Anda sangka aman-aman saja. Karena ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi kalau Anda nggak memberitakan Injil, Anda tanggung jawab. Berarti memberitakan Injil bukan pilihan. Memberitakan Injil adalah tugas yang harus dijalankan. Karena itu tugas, karena itu perintah, maka harus dipertanggungjawabkan. Kan jelas, Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa. Perintah enggak? Pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Perintah enggak? Nah, kalau perintah Anda tidak jalankan berarti ada sanksi yang menanti Anda. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pasal 3 17-18. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi, perhatikan kata terakhir, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya atasmu. Orang jahat artinya orang punya dosa. Jahat itu belum tentu jahat dalam konteks benar-benar orang jahat. Orang berdosa pun di mata Tuhan itu orang jahat. Dia berdosa artinya dia juga penghuni neraka. Nah, dengan kata lain, jika orang belum mengenal Tuhan dan Juru Selamat dengan benar, tugas Anda, tugas saya untuk memperkenalkan Tuhan yang benar. Kalau dia tidak mengenal Tuhan yang benar, dia akan mati dalam dosa dia. Dan kalau dia mati dalam dosanya, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Karena itu, kita coba renungkan sejenak. Apakah keluargamu sudah percaya Tuhan? Ayahmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, paman, bibimu, orang tuamu, anak-anakmu. Apakah mereka sudah kenal Tuhan? Dimulai dari Yerusalem. Karena Tuhan berkata, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada tahapannya. Tahapan itu dimulai dari keluarga dulu. Pertama, yang percaya Tuhan Yesus itu adalah saya. Mama papa saya masih Konghucu. Dan papa saya itu kuat di Konghucu. Karena kakek saya itu seorang sinsei lah. Dia suka lakukan pengobatan dan juga ada ilmu hitamnya. Dia bisa panggil arwah masuk ke dalam tubuh seseorang. Kakek saya banyak lakukan pengobatan-pengobatan gratis.
menolong orang. Memang baik. Tapi kekuatan yang dipakai itu, ya mungkin dalam istilah klinik itu ada ilmu hitam, ilmu putih. Nah, kakek saya itu kelompok di ilmu putihnya. Dia punya ilmu, tapi bukan untuk berbuat jahat, untuk menolong orang. Satu kali, saya kan tinggal di pedalaman Kalimantan, di daerah pesisir. Tenggorokan saya itu tertusuk tulang ikan. 1 minggu, nelan air ludah pun sakit, bengkak tuh. Di kampung saya mana ada rumah sakit. Telan pisang, katanya bisa. Sudah telan banyak pisang, kembung. Telan nasi dikepel-kepel, telan. Nggak bisa. Kakek saya mau ngobati orang, biasa 1 minggu, 2 minggu baru pulang. Nah ketika kakek pulang, saya kasih tahu. Lalu kakek saya berkata, udah pergi ambil 1 gelas air putih. Saya pikir kakek saya baru pulang dari jauh, kepingin minum air lagi kehausan. Enggak. Setelah air gelas diserahkan, dia tulis beberapa huruf Mandarin di atas permukaan air dengan jarinya. Saya nggak tahu deh jarinya dicuci, sudah cuci tangan atau belum. Setelah itu dia kasih saya, minum. Setelah saya minum 5 menit, bengkaknya hilang, tulangnya hilang. Gimana ceritanya? Saya nggak tahu. Nah dasar itu kami belum Kristen. Saya belum percaya Yesus. Sehingga saya beranggapan kakek saya orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Sakti. Karena saya kan nggak bisa bedakan ini dari Tuhan atau bukan. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itu setelah saya percaya Yesus, saat itu saya percaya Yesus dari sekolah Katolik. Jadi setelah saya Katolik, lalu saya mulai narik ibu saya pelan-pelan. Nah setelah ibu saya percaya Tuhan Yesus, lalu papa saya. Nah untuk menarik papa saya itu nggak mudah, sangat-sangat sulit. Karena papa saya juga keras di dalam agama dia semula. Bahkan dulu, saya percaya Tuhan Yesus saja. Wah, marah. Kita sebelum makan berdoa. Oh, bisa hilang punya itu makanan. Lagi berdoa, haleluya, amin. Makanan sudah hilang. Papa saya sering marah. Berterima kasih ke saya, bukan ke Tuhan kamu. Emangnya Tuhan kamu yang kasih kamu makan. Waduh, keras. Tapi singkat cerita, ini kesaksiannya panjang Bapak Ibu. Singkat cerita, akhirnya papa saya bisa mengenal Tuhan Yesus juga. Sehingga ketika beliau almarhum masih hidup, salah satu jemaat saya itu adalah papa saya. Saya khotbah di atas mimbar, dia di bawah mimbar dengerin, senang dia. Nah kalau selesai khotbah, lalu kalau ada jemaat baru ngobrol dengan saya, oh bangga papa saya. Ini anak saya pendeta. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bawa jiwa. Nah setelah Yerusalem, lalu Yudea. Yudea itu menunjukkan teman-temanmu, tetanggamu, rekan kantormu, itu Yudea. Samaria. Nah Samaria itu yang beda suku dengan engkau. Nah kalau beda suku, otomatis beda bahasa, beda kebudayaan. Di Indonesia ada 700-an suku bangsa. Nah itu adalah Samaria. Nah setelah Samaria baru melangkah ke ujung bumi. Nah itu penginjilan antar negara. Intinya Tuhan mau semua bangsa di dunia mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimulai dari kita. Kalau semua orang Kristen itu punya keinginan memberitakan Injil, dalam waktu dekat bumi itu sudah dipenuhi dengan orang-orang percaya. Jangan jauh-jauh. Di Indonesia. Penduduk Indonesia 280 juta jiwa. Orang Kristen berapa? Bapak Ibu, katakanlah orang Kristen 30 juta. Nah dari 30 juta, 1 tahun 30 juta jiwa mencari memberitakan Injil. Dari 30 juta orang Kristen dan Katolik digabung, 1 tahun bawa 1 jiwa saja percaya Tuhan. Tahun depan sudah 60 juta orang Kristen. Nah tahun yang ketiga, dari 60 juta sama-sama memenangkan 1 jiwa sudah 120 juta. Tahun yang ketiga, 120 juta. Masing-masing bawa 1 jiwa. Sudah 260 juta. Enggak sampai 5 tahun Indonesia sudah dimenangkan. Tapi kenapa Indonesia yang baru merayakan kemerdekaan 80 tahun masih mayoritas tidak percaya Yesus? Kita lemah dalam penginjilan. Itu persoalannya. Lalu mungkin ada berkata, Pak Nathan, saya sudah beritakan Injil, dia nggak mau percaya. Gimana Pak Nathan? Oke, kita lihat penjelasan dari Nabi Yeskel.
Yehezkiel pasal yang ketiga 19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, dengan kata lain dia tidak bertobat dan percaya Tuhan, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan jiwamu. Engkau menyelamatkan jiwamu artinya tanggung jawabmu sudah selesai. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kita sudah beritakan Injil belum? Nah, kalau kita belum memberitakan Injil, maka Tuhan akan tuntut. Semua orang yang engkau kenal tidak diberitakan Injil, Tuhan akan tuntut daripadamu. Kalau dia mati tanpa Tuhan, tanpa mengenal Sang Juru Selamat. Tapi kalau engkau sudah beritakan Injil 1 kali, 2 kali dia nggak mau terima, ya bukan tanggung jawab engkau lagi. Karena memang bukan pilihan Tuhan. Kan Tuhan berkata, bukan kamu pilih aku yang pilih kamu. Engkau sudah jalankan tugasmu selesai. Makanya Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Yang penting kita sudah menanam belum? Sudah menyebar bibit belum? Sudah beritakan Injil belum? Kalau sudah dia nggak bertumbuh, itu memang Tuhan tidak pilih dia. Itu masalahnya. 1 Korintus 9:16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan perkataan Paulus. Keharusan. Tanggung jawab. Ditugaskan oleh Tuhan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, luar biasa tuh. Berani Anda terapkan kata itu kepada diri Anda? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil? Pikirkan. Tapi Paulus berani katakan itu. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Nah, semua orang Kristen, bukan hanya kepada Paulus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat jelas mengatakan, aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi ini diutus, pergi itu memberitakan Injil supaya engkau menghasilkan buah. Sejak kita percaya Yesus, berapa banyak jiwa atau buah yang sudah kita terima, sudah kita menangkan. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, ketika kita khotbah di atas mimbar, yang datang tuh hanya segelintir orang, kita juga ikut down. Kita nggak berpikir bahwa itu jiwa Tuhan yang dikirim Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mau beritakan maunya sekelompok orang. Hei, ketika Tuhan memberitakan Injil, Yesus satu orang pun disamperin loh, betul? Yesus ke rumah pemungut cukai. Bahkan pemungut cukai bernama Zakheus ini dianggap sebagai orang berdosa yang dikucilkan di masyarakat. Jangan bergaul sama orang sebagai. Yesus datang makan di rumahnya. Yesus menangkan Zakheus. Sehingga setelah bertemu dengan Zakheus, bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus berkata, separuh dari kekayaan aku akan sumbangkan. Dan jika ada yang aku peras, karena profesi dia itu sebagai pemungut cukai, dia itu petugas pajak. Jika ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Pertobatan total. Satu jiwa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana berharganya satu jiwa. Satu jiwa yang bertobat bisa membuat malaikat atau penghuni sorga bersorak-sorai. Bayangkan, sampai sorga bisa digoncangkan hanya satu jiwa yang dimenangkan. Kita lihat dulu ayat Alkitabnya. Ini membuktikan bahwa satu jiwa itu memang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau satu jiwa tidak berharga di mata Tuhan, malaikat nggak akan dibuat bersorak-sorai. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi dengan kata lain, engkau ketemu dengan sekelompok 100 orang.
bertemu dengan 100 orang. Nah, engkau beritakan Injil, 99 tidak mau terima Injil yang engkau sampaikan. Udah biarkan. Mungkin ada satu yang mau terima. Ya udah, fokuskan yang satu-satu, abaikan yang 99 itu. Mungkin belum waktunya, mungkin dia bukan umat pilihan, Tuhan tidak pilih dia, tapi fokuskan yang satu ini. Oke? Dan ketika yang satu ini dimatangkan, malaikat bersorak-sorai karena pertobatan yang satu ini. Lalu ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, satu orang berdosa bertobat. Malaikat bersorak-sorai, malaikat bersukacita, satu orang. Apa yang engkau tangkap dari kalimat ini? Berarti satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Jika satu jiwa engkau bisa bawa kepada Tuhan sampai dia mengenal Tuhan, percaya, bertobat, dibaptis, dan aktif ke gereja, malaikat bersorak-sorai. Kalau satu jiwa membuat malaikat bersorak-sorai, jika engkau bisa bawa 10 jiwa, mungkin malaikat di surga sudah pesta pora, panggang sate babi, merayakan kesuksesanmu. Dan satu hal saya ingin katakan kepada Anda, malaikat itu bukan tipe yang asal terima. Malaikat itu pasti akan mencari siapa yang memberitakan Injil kepada satu orang ini, kepada 10 orang ini. Dia akan cari, oh ternyata si Acong. Mudah-mudahan ada Acong nggak di sini yang dengarkan khotbah saya? Si Acong yang bawa jiwa itu. Percayalah si Acong itu akan dapat upah besar di sorga. Makanya di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Si Acong sudah punya simpanan di sorga. Sudah ada saham di sorga. Sehingga ketika Acong mengalami kesulitan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan jawab. Karena Acong tinggal narik itu saham dia. Kita sudah punya saham belum di sorga? Kita sudah beritakan Injil belum? Jadi ketika kita beritakan Injil, artinya kita sudah menanam saham di sorga. Karena satu jiwa sangat berharga di sorga. Satu jiwa bertobat membuat malaikat bersorak-sorai. Berapa besar upah yang Anda terima di sorga? Oke, berapa besar? 1 Korintus 3:8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya yang sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ada 2 kata, menanam, menyiram. Ini perkembangan gereja, kuantitas dan kualitas. Menanam adalah memberitakan Injil. Jadi setelah beritakan Injil, sudah banyak jiwa-jiwa masuk, dan mereka tuh jiwa masih perlu dibina, maka perlu disiram. Jadi menanam atau penginjilan, menyiram itu adalah penggembalaan. Jadi fungsi tugas gereja atau tugas seorang hamba Tuhan itu hanya 2. Menanam, menyiram. Memberitakan Injil dan menggembalakan jemaat. Itu saja. Memberitakan Injil, kita bermain di area kuantitas. Banyak jiwa yang dimenangkan. Sedangkan menyiram, kita bermain di area kualitas. Jadi jemaat jiwa-jiwa baru yang baru datang belum masih perlu diproses, dimatangkan, dibina dengan firman, dibina dengan nasihat supaya imannya bertumbuh. Ini disiram. Bicara kualitas. Nah, ketika dia berkualitas, dia akan menjadi Kristen yang menghasilkan buah lagi. Jadi kan menjadi cycle, lingkaran dari penginjilan, pertobatan, dibaptis, menjadi jemaat dan aktif memberitakan Injil lagi. Menjadi cycle yang terbiasa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, percayalah. Ketika engkau menghasilkan buah, yang akan menikmati buah itu bukan orang lain, engkau sendiri. Makin banyak jiwa yang engkau bawa, makin banyak engkau melayani Tuhan, makin besar upah yang engkau terima dari Tuhan. Matius 16 ayat yang ke-26 kita lihat nilai dari satu jiwa. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang engkau bisa berikan sebagai ganti nyawamu? Artinya seluruh dunia. Ketika berbicara dunia berarti satu jiwa melebihi seluruh dunia. Dan ketika berbicara dunia di dalamnya itu ada kekayaan. Berapa banyak kekayaan ada di dunia? Tanah, kendaraan, bangunan, apa yang tersimpan di dalam tanah, itu kekayaan. Lalu bicara kedudukan, kemuliaan, kedudukan. Lalu bicara popularitas. Semua itu ada di dunia. Tapi semua itu nggak sebanding jika satu jiwa itu binasa. Berarti satu jiwa itu melebihi seluruh dunia, melebihi kekayaan. Bapak Ibu yang saya kasih, engkau tidak bisa beli sorga. Tapi sorga itu gratis untuk Anda. Karena itu satu jiwa engkau menangkan. Anda sudah memenangkan satu dunia yang di dalamnya terdapat kekayaan, kedudukan, popularitas semuanya. Karena diberitakan Injil. Umat Kristen dituntut menghasilkan buah. Tuntut. Berarti ada tanggung jawab. Berkarakter baik dan memberitakan Injil. Itu kaitan. Karena karakter akan membantu dalam masalah penginjilan. Karena kalau Anda beritakan Injil tidak punya karakter yang baik, juga kurang. Sehingga Rasul Paulus ingatkan kepada seorang pendeta muda di 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi dua hal yang harus selalu dilakukan adalah karakter dan penginjilan. Jangan sampai engkau memberitakan Injil, aktif beritakan Injil, tapi karakternya nggak karuan. Sehingga jadi batu sandungan. Karena itu seorang yang memberitakan Injil, dia harus punya karakter yang baik. Baru ada kekuatan di balik penginjilan yang dia lakukan. Nah, apakah ada sanksi jika kita tidak menghasilkan buah dalam hidup kita? Ada. Ada sanksi. Kita lihat sanksinya. Anda sudah ditebus dengan pengorbanan nyawa Yesus di atas kayu salib. Karena itu jika engkau tidak menghasilkan buah, engkau pasti dipotong. Dipotong Bapak Ibu. Nggak main-main. Matius 7:19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan kata pasti itu nggak ada pilihan. Tinggal tunggu waktu. Pasti berarti akan terjadi. Hanya masalah waktunya kapan dipotong. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah apa yang dihasilkan? Buah asam atau buah manis? Dan semua itu harus dipertanggungjawabkan. Sejak engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, harus bertumbuh dan berbuah. Masa waktu toleransi yang Tuhan berikan itu adalah 4 tahun. Berarti dari engkau mengenal Tuhan, dibaptis, sampai engkau sudah harus siap menghasilkan buah 4 tahun. Memangnya ada ayatnya Pak? Oke, kita pelajari. Ya, Lukas pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Ini perumpamaan. Dan perumpamaan itu syarat dengan makna, syarat dengan pengajaran-pengajaran penting. Saya akan bedah perumpamaan ini dengan lebih tajam. Kita lihat, 4 tahun adalah masa toleransi. Kalau 4 tahun masih tidak menghasilkan buah, Tuhan akan tebang. Dan tebang itu seperti apa? Kita lihat, kita analisa perumpamaan Tuhan Yesus.
Kita lihat dulu ayat yang ke-6. Seorang. Seorang ini menunjukkan siapa? Nah, orang ini dia punya pohon ara dan pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Oke, seorang ini menunjukkan pemilik kebun, tentu ini mengacu pada Yesus. Yesus adalah pemilik pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Nah, kebun anggur ini menunjukkan apa? Berarti kebun anggur itu satu lahan yang luas. Nah, di kebun anggur tentu ada pohon-pohon anggur dan juga ada pohon ara. Nah, yang difokuskan di sini adalah pohon anggur itu menunjuk pada gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Nah, dalam gereja Tuhan, sedangkan pohon ara itu menunjuk pada satu pribadi. Setiap jemaat secara pribadi. Itu penambah pohon ara. Artinya begini. Setiap jemaat yang ada di dalam gereja, baik jemaatnya puluhan, ratusan, ribuan, setiap pribadi-pribadi itu ada pohon ara. Apakah pohon ara itu menghasilkan buah? Tuhan mencari buah. Artinya Tuhan menghendaki semua jemaat itu bisa menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu bukan pilihan. Mau menghasilkan buah atau tidak. Tapi tuntutan. Kalau engkau tidak menghasilkan buah, dari perumpamaan sudah jelas dipotong oleh Tuhan. Tapi sayang Tuhan tidak temukan, berarti dia hanya menjadi jemaat yang pasif yang tidak berbuah. Banyak jemaat demikian. Kristen sih Kristen. Ke gereja sih ke gereja. Tapi nggak ada buah. Nggak ada dampak apapun. Di keluarga dia nggak dampak. Di kantor dia nggak dampak. Di lingkungan masyarakat dia nggak ada dampak. Sehingga seakan-akan dia nggak hidup di dunia. Bapak Ibu yang saya kasih, berdampak. Menghasilkan buah. Lalu ayat yang ke-7. Pengurus kebun. Tadi kan sudah jelas nih. Kebun itu gereja, kemudian pohon ara itu setiap jemaat. Lalu ada pengurus kebun. Siapakah pengurus kebun ini? Tentu yang namanya pengurus kebun, dialah yang merawat pohon anggur, dialah yang merawat pohon ara, dialah yang membersihkan kebun itu. Pengurus kebun menunjukkan hamba Tuhan. Pengurus kebun hamba Tuhan. Lalu sudah 3 tahun. 3 tahun ini dihitung adalah sejak engkau dibaptis. Nah, Anda yang dengarkan khotbah saya ini, sudah berapa tahun dibaptis? 1 tahun? 3 tahun? Oke, 3 tahun itu waktu engkau harus bertumbuh. Karena tahun keempat masa toleransi. Tapi kalau engkau sudah 5 tahun tidak menghasilkan buah, tidak pernah beritakan Injil, sudah 5 tahun menjadi Kristen, hati-hati, engkau bisa dipotong Tuhan. Nah, nanti kita akan analisa sesungguhnya engkau sudah dipotong atau belum, oke? Kemudian tebanglah. Tebang ini berarti hukuman Tuhan. Tapi pengurus kebun masih berkata, nanti pengurus kebun akan lebih. Tuhan berkata percuma. Percuma itu artinya sia-sia. Gua sudah pilih dia menjadi umat gua, tapi dia nggak menghasilkan buah. Ngapain penuhi gereja? Ngapain penuhi kebun anggur? Tebang, percuma. Percuma itu artinya Anda dipilih, tapi Anda tidak menghasilkan buah. Setiap kali Tuhan pilih, pasti punya Tuhan. Tapi kalau engkau tidak menghasilkan buah, tidak pernah beritakan Injil 1 orang pun, tidak pernah engkau bawa ke gereja. Untuk apa? Tuhan pilih engkau. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ini perkataan dari tukang kebun atau hamba Tuhan. Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Perhatikan, tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah, kita analisa perumpamaan di sini. Biarkan dia tumbuh tahun ini. Berarti ini adalah doa dari seorang hamba Tuhan. Mungkin Anda nggak sadar, Anda nggak tahu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, dia sering doakan, Tuhan, jemaat ini lagi sakit, sembuhkan dia. Tuhan, jemaat ini lagi masalah keluarga, Tuhan, tolong bantu mengatasi Tuhan. Tuhan, jemaat ini karakternya tidak baik, Tuhan, Engkau ampuni, Engkau buat dia supaya bertobat. Tuhan, jemaat ini usahanya sedang goncang, Tuhan berkati, Tuhan limpahkan, Tuhan tolong. Pendeta sering doakan umatnya. Satu demi satu disebut namanya.
Karena gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Kemudian tahun ini lagi, ini adalah masa kelonggaran. Bayangkan, seharusnya 3 tahun itu Tuhan sudah mau potong itu. Tapi hamba Tuhan, tolonglah Tuhan, sama seperti Musa. Musa ketika bangsa Israel berontak, Tuhan mau hajar mereka, mau bunuh mereka. Cepat-cepat Musa datang kepada Tuhan. Tuhan ampunilah mereka. Berulang kali loh Musa menjadi mediator, menjadi mediasi. Jangan sampai mereka dihabisi oleh Tuhan. Sampai berulang kali loh Tuhan murka kepada bangsa Israel. Tapi di amarah Tuhan itu kemudian diredakan oleh Musa lagi. Bahkan Musa pernah satu kali saya kagum sama kepemimpinan dia. Ketika bangsa Israel Tuhan ancam, aku akan bunuh semua dan membinasakan mereka. Lalu Musa cepat-cepat menghadap Tuhan. Bahkan Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak mau mengampuni mereka, hapus saja namaku dari kitab kehidupan. Berarti Musa tahu ada kitab kehidupan yang mencatat nama-nama orang yang akan menjadi masuk surga. Rela namanya dicoret dari kitab kehidupan. Rela dia tidak masuk surga. Yang penting Tuhan ampuni bangsa Israel yang telah berontak dan berdosa. Itulah jiwa hamba Tuhan. Mungkin Anda tidak tahu. Gembalamu, hamba-hamba Tuhanmu mendoakan engkau. Karena dia sayang engkau. Cangkul tanah. Tanah itu ibarat hati. Dan ketika dicangkul itu sakit. Ini menunjukkan apa? Teguran dan nasihat. Karena itu kalau jemaat hidupnya nggak beres, tidak menghasilkan buah, pendeta harus tegur. Harus begini begini. Nah kalau saya menegur, kadang-kadang saya itu menghindari menegur secara pribadi. Karena banyak orang nggak suka ditegur, betul? Maka saya tegur secara luas di atas mimbar tanpa menyebut nama. Jadi kalau ada jemaat, ada kesalahan, saya khotbahkan di atas mimbar, tapi nggak mau menyebut nama. Jadi kadang-kadang jemaat itu nggak tahu, saya itu sedang menegur dia. Kadang-kadang dia punya masalah. Saya tahu, tapi dia belum tahu bahwa saya tahu masalah dia. Saya khotbah di atas mimbar secara merata. Supaya jemaat, saya mau tegur satu jemaat, sebenarnya teguran saya kepada seluruh jemaat. Jangan melakukan dosa seperti itu. Itu teguran dan nasihat. Nah kalau perlu spesifik ya saya panggil, saya tegur. Tapi masalahnya ada yang saya tegur nggak suka. Sudah ditegur, benci kepada pendetanya. Ya sudah. Mau gimana kan? Beri pupuk. Pupuk itu menunjukkan firman Tuhan. Jadi dicangkul, artinya dinasihati, diberi pupuk, lalu dinasihati pakai firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan itu adalah pupuk. 2 Timotius pasal 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu menunjukkan buah yang engkau hasilkan. Buah yang engkau hasilkan itu adalah proses dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bisa membentuk karakter seseorang, membuat orang itu baik karena firman Tuhan adalah pedoman, rambu-rambu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena itu setiap jemaat itu harus dipupuk dengan kebenaran firman Tuhan. Karakter seseorang jemaat baru bisa diubah oleh firman Tuhan dari dalam jika dia tekun membaca Alkitab. Nah masalahnya adalah engkau rajin baca Alkitab enggak? Nah kalau engkau tidak rajin baca Alkitab, nah pendetanya harus rajin lalu mengajar baik-baik kepada jemaat. Karena belum tentu semua jemaat itu membaca Alkitab. Apalagi zaman sekarang, orang itu lebih mementingkan medsos daripada membaca Alkitab. Karena itu hamba Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik. 2 Timotius pasal 3:15, ingatlah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Ternyata dari kecil Timotius itu dididik dengan firman Tuhan. Oleh neneknya, oleh ibunya, Lois, Eunike. Dan mereka ibu dan nenek itu orang yang sangat beriman dan menuntun si Timotius ini sehingga Timotius bertumbuh menjadi seorang pemuda yang punya karakter yang sangat bagus.
Sangat bagus ini karakternya. Bahkan dia akhirnya bisa menjadi pelayan Tuhan yang masih muda. Walaupun masih muda, tapi dia bisa mengimbangi level. Paulus merupakan rasul besar. Bapak Ibu yang saya kasih. Kemudian ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Artinya ini adalah kalimat yang diucapkan oleh hamba Tuhan. Yang sudah tak berdaya, sudah bowat. Sudah diperbaiki, nggak bisa. Mungkin tahun depan ini berarti berharap dalam kecemasan. Jadi pendeta sudah panggil. Dinasihati, ditegur dengan firman Tuhan. Berubah apa enggak? Menghasilkan buah enggak? Nah kalau dia nggak menghasilkan buah, pendeta juga angkat tangan. Mau diapain lagi? Bowat. Jika tidak artinya pasrah. Jika tidak artinya bowat. Sudah nggak bisa diapa-apain. Nah kalau sudah nggak bisa diapa-apain, sampai akhirnya hamba Tuhan juga berkata, ya tebang deh Tuhan. Nah ketika hamba Tuhan berkata tebang, itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah itu biasa berbicara pemecatan. Kalau sampai gereja melakukan pemecatan, masalah yang sangat serius. Bapak Ibu yang saya kasih, ini pekarangan rumah saya. Saya punya pekarangan rumah. Ini pintu pagar, nah kiri kanan ada sedikit tanah kosong. Nah sebelah kiri kita lihat. Halaman rumah saya sebelah kiri itu ada sedikit tanah kosong ukuran 72 kali 180 cm. Kok Pak tahu? Pak Nathan bisa tahu? Saya ukur dulu. Ukur panjangnya, lebarnya 72 kali 189 cm. Memang kecil tanah itu. Nah saya suka sekali makan jambu air. Kenapa saya suka makan jambu air? Tentu ada cerita juga. Memang satu sisi suka. Ada cerita, sedikit cerita ya. Waktu saya SMP, saya kalau sekolah itu jalan kaki. 2 jam sampai 3 jam jalan kaki pergi, pulangnya 2 sampai 3 jam. Panas-panas terik. Nah pernah satu kali, karena panas sekali akhirnya saya mencari jalan setapak melewati pohon karet untuk pulang ke rumah jalan tembus. Jalan, istilah jalan tikus lah. Nah saat itu saya melihat ada satu pohon jambu air yang lagi matang-matang buahnya. Lagi haus-hausnya akhirnya. Kebetulan saat itu saya sama satu teman. Lalu naiklah kita di atas buah pohon. Senang sekali. Lagi haus menikmati buah jambu air. Lagi lapar. Lagi asik makan, datang pemiliknya. Marah-marah mau golok teriak-teriak. Turun. Oh kita ketakutan nggak berani turun. Dia mau naik juga mungkin sudah agak berumur. Dia tungguin 5 menit, 10 menit nggak turun. Kita pegang erat, nggak berani turun. Kebetulan pohonnya lumayan besar. Nah akhirnya dia tanya, siapa nama kamu? Ya kita sebutlah nama saya. Saya sebut nama saya. Kamu anak siapa? Sebutlah. Ya udah dia pulang. Besoknya dia datang ke rumah, marah-marahin papa saya. Nah dari saya dihajar papa saya. Nah dari sana berkesan tuh. Jadi nanam pohon jambu air itu mengenang masa lalu. Oke, saya tanam jambu air. Nah setelah saya tanam, jambu itu bertumbuh dengan subur. Bertumbuh dengan subur, tinggi beberapa meter, tapi sayang pohon itu tidak menghasilkan buah. Daunnya lebat, enggak menghasilkan buah. Setahun, 2 tahun, pohonnya sudah tinggi, seharusnya sudah berbuah, enggak berbuah. Dan akhirnya saya jengkel. Saya ancam tuh pohon, hei lu enggak berbuah, gue potong nih. Gue potong sebagian dulu, botak sebagian tuh. Oke, sudah saya potong sebagian. Nah setelah saya potong, tumbuh tunas baru. Tidak lama kemudian, tidak lama kemudian dia berbuah. Rupanya pohon itu takut juga sama ancaman saya ya. Karena setelah saya botaki, tidak lama tunas baru. Dan akhirnya bertumbuh lebat buahnya. Nah coba lihat buahnya itu. Nah ini dia. Buahnya lebat Bapak Ibu. Rendah-rendah lagi. Pendek-pendek. Nah, saya senang sekali. Saya bungkus dengan kantong. Ternyata buah ini nggak besar, tapi garing dan manis sekali. Saya senang sekali, Bapak Ibu. Oke, nah ini dia. Kan subur-subur tuh. Tuh. Tapi sudah saya ancam, saya potong. Rupanya dia takut juga sama saya tuh pohon jambu airnya. Kalau enggak,
Nah ini konsep seperti ini. Karena itu, kalau sudah ditanam nggak menghasilkan buah, ngapain kita tanam? Pekarangan saya kecil. Demikian pula Tuhan. Tuhan pasti menghendaki Anda berbuah. Kalau enggak, percuma engkau buah. Tumbuh di taman ini. Apakah perlu dibotaki Tuhan dulu, baru kita sadar dan menghasilkan buah? Seperti pohon jambu tadi, setelah saya botakin, baru sadar, lalu menghasilkan buah. Masih untung jika sekedar dibotaki. Kalau dipotong, Allah bagaimana? Dipotong pohon itu. Lebih kacau. Tapi sayangnya banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah dipotong Allah. Tidak sadar bahwa mereka sudah dipangkas oleh Tuhan. Lalu ciri-ciri apa bahwa seseorang itu sudah dipangkas oleh Tuhan? Kita coba analisa. Tanda-tanda orang yang sudah mulai dipotong Allah adalah yang dia lakukan selalu gagal dan mengalami jalan buntu. Contoh, dia usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha yang lain mampet. Artinya Tuhan sudah pangkas ekonomi dia. Engkau nggak akan dapat berkat. Ya, kenapa? Engkau tidak berbuah. Makanya kalau hidupnya orang itu susah sekali, miskin, sudah kerja ini gagal, kerja itu gagal. Berarti dia sudah mulai potong Tuhan. Bertobat dan perbaiki diri. Kalau enggak, engkau akan makin hancur ekonomimu. Yang kedua, pernikahannya tidak harmonis dan seringkali konflik. Berarti Tuhan sudah mulai pangkos. Mungkin di dalam rumah tangga kita nggak menghasilkan buah. Mungkin di dalam keluarga kita nggak menghasilkan buah. Ini suami atau istri. Atau dua-duanya. Sehingga konflik berarti Tuhan sudah potong. Seringkali sakit-sakitan dan penyakitnya sulit dideteksi. Sakit ini, besok sakit itu. Sakit sini, cek sana. Tapi dokter cek, kamu sehat bu, nggak sakit. Tapi dia sakit. Lemas. Dicek nggak ada sakit. Nah seringkali itu sebenarnya sudah sedang dipotong Tuhan, dia tidak sadar. Bertobatlah. Atau anak-anaknya bermasalah. Ini bermasalah, itu bermasalah. Narkoba, pergaulan luas, tidak hormati orang tua, suka berantem, kasar. Itu Tuhan sedang potong gitu. Anaknya dipotong, orang tuanya juga dipotong. Bapak Ibu, tidak menghasilkan buah. Iman orang itu juga tidak bisa bertumbuh. Dijauhi Allah. Ini ciri-ciri roh yang sebenarnya dipotong. Karena itu, kalau Anda sudah tahu ciri-ciri seperti itu, segera bertobat jadi orang baik, punya karakter baik yang menghasilkan buah. Supaya engkau tidak sia-sia sudah dipilih Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang yang banyak menghasilkan buah. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja dengan keras dan lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus katakan, sekarang kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Artinya Tuhan pilih aku sebagai pengikutnya tidak sia-sia. Karena aku banyak bekerja menghasilkan buah melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 58 ini adalah nasihat untuk kita semua. Dan ayat 10 Paulus menceritakan dia bahwa dia dipilih Tuhan tidak sia-sia. Nah ayat 58 untuk kita semua yang sudah dipilih. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Percayalah. Tuhan itu tidak pernah merugikan engkau. Makin banyak engkau melayani, makin banyak jiwa yang engkau cari, Tuhan makin berkati hidupmu. Karena itu, sebagai penutup, kita akan melihat sebuah cuplikan video pendek bagaimana seseorang menghasilkan buah. Ringan tangan. Saya suka sama video dari Thailand ini. Dia tuh suka menolong ringan tangan. Mungkin dia nggak dapat apa-apa secara finansial. Kehormatan dia nggak dapat. Keuangan dia nggak dapat. Tapi ada satu yang dia dapat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kepuasan, kedamaian, sukacita di hati. Karena itu dari video ini kita belajar. Jika orang yang tidak percaya Tuhan saja bisa menghasilkan buah. Bisa berkarakter, berdampak kepada orang lain. Terlebih lagi orang yang sudah dipilih Tuhan harus menghasilkan buah. Kita nonton video dengan judul
menabur kebaikan setiap hari. Oke, mari kita putarkan videonya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bapak Ibu, kita tadi sudah menonton video. Hanya beberapa menit. Tapi memberikan dampak yang sangat besar. Artinya engkau harus menjadi terang dan garam dunia. Berdampak bagi sekelilingmu. Kehadiranmu dinantikan. Kehadiranmu membawa sukacita, membawa kelegaan, membawa kedamaian bagi orang lain. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Di sesi yang kedua dari mini seri dan sesi yang terakhir, berakar dan berbuah telah kami dengar. Semoga apa yang kami dengar bukan sebatas teori, tapi benar-benar kami dipraktekkan. Supaya kami menjadi orang Kristen yang berkarakter baik dan kami bisa memberitakan Injil memenangkan jiwa. Karena untuk itulah engkau datang ke dunia. Engkau mati di atas kayu salib dengan satu tujuan utama, menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keselamatan kalau mereka tidak percaya pada engkau? Dan bagaimana mereka bisa percaya kepada engkau jika tidak ada yang memberitakan Injil? Jadi ketika Injil diberitakan, mereka mengenal engkau. Dan ketika mereka mengenal engkau, mereka hidup di dalam engkau. Maka di saat itulah pertobatan terjadi. Ketika mereka bertobat, mereka akan menjadi manusia ciptaan baru yang akhirnya akan terjadi cycle, terjadi lingkaran pertobatan dan menghasilkan buah untuk kelanjutannya. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang kami dengar saat ini menjadi inspirasi bagi kami untuk melayani Engkau sampai Engkau datang kedua kali. Dan kami percaya di saat itulah kami akan menerima upah-upah kemuliaan pahala dari Engkau. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menghasilkan buah dan kita bertemu pada minggu depan dengan topik-topik yang menarik. Tuhan Yesus berkati.